내가 누군가를 좋아하게 되다니. 남는 볼펜 있냐? 없어. 일부러 발까지 틀렸는데. 우리 수아가 저는 Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Ji-Hoo yang baru saja kehilangan ibunya. Kini Ji-Hoo harus hidup tanpa figur dari seorang ibu. Mengingat di umurnya yang masih kecil, yakni 8 tahun, Ji-Hoo belum mengerti apa-apa. Dia percaya bahwa ibunya tidak mati dan hanya pergi sebentar ke negeri awan. Bayangan itu dia dapatkan dari sebuah buku dongeng yang sering dibacakan oleh ibunya dulu, yang dimana buku itu menceritakan tentang seekor ibu penguin yang telah mati, dan ibu penguin itu berada di negeri awan. Di sana, ibu penguin itu selalu mengawasi anak-anaknya dan akhirnya kembali saat musim hujan tiba. Karena hal itu, Ji-Hoo merasa yakin bahwa ibunya akan datang seperti ibu penguin saat musim hujan tiba, sehingga Ji-Hoo pun selalu menantikan musim hujan dengan melihat ramalan cuaca. 장마가 일단 시작이 되면 비가 오기도 하고 안 오기도 하는데 안 왔다 하지 보통. 그럴걸? 장마는 맨날 비 와? 아빠, 비 와야 장마지. 장마 꼭 올 거야. 앉아서 밥 먹. 제주도도 우리나라잖아. 그치? 장마 오면 엄마도 오잖아. 정봐, 엄만 약속 꼭 지켜. 일단 기다려보자. 얼른 먹어. 학교도. 지호야. Di sisi lain, Woo-jin yang merupakan sang ayah harus membesarkan putranya seorang diri setelah kematian sang istri yang bernama Sua. Hari demi hari telah dilewati tanpa kehadiran seseorang yang sangat dia cintai. 아빠야! 야. 열지도 모르는 먹을게. 선생님 말씀 잘 듣고 학교 끝나면 홍구 삼촌네 가 있을게. Dan kini, Woo-jin bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah fasilitas kolam renang. Meskipun dia sering didekati oleh salah satu wanita di tempat kerjanya, namun Woo-jin nampaknya tidak tertarik karena dia masih belum bisa lepas dari bayangan Sua. Bahkan, Woo-jin selalu menolak jika dijodohkan oleh sahabatnya yang bernama Honggu. Honggu sendiri adalah sahabat SMA-nya Woo-jin yang telah dianggap seperti paman sendiri oleh anaknya. Di sisi lain, Ji-Hoo selalu mengunjungi toko roti milik Honggu setiap pulang sekolah. Di sana, dia menunggu ayahnya datang untuk menjemputnya. Namun suatu hari, Ji-Hoo harus mewakili kelasnya dalam perlombaan estafet yang mengikut sertakan sang ayah. Hal itu menyebabkan Ji-Hoo menjadi murung karena dia tahu bahwa ayahnya tidak mungkin bisa ikut lomba dikarenakan ayahnya menderita suatu penyakit. Mendengar hal itu, Honggu pun berusaha untuk menghiburnya. Dia kemudian berkata bahwa dia akan menggantikan ayahnya dalam perlombaan estafet nanti. Dan hal itu membuat Ji-Hoo menjadi senang, sampai akhirnya Woo-jin datang menjemputnya dan Ji-Hoo pun menceritakan semuanya kepada ayahnya. Selanjutnya, hari perlombaan pun tiba. Ji-Hoo tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan datang untuk mengikuti lomba bersamanya. 최고 속력을 내는 데까지 최소 3초 걸려. 3초. 그래 안 그래? 3초를 서서 바트를 받고 출발하게 되면은 다시 한번 설명할 때 잘 들어. 그래 안 그래? 그래 안 그래? 그러니까 삼촌이 한 사이즈가 이거. 그래도 안 돼. 거봐, 내 말 맞지? 와, 진짜 다리 엄청 길다. 삼촌은 우리 진짜 가족 아니잖아. 삼촌 조끼 줘. 왜? 아빠! 아빠 좀 살살 뛰어도 되지? 응, 내가 엄청... 마지막 주자 나오세요.
Di sela-sela perlombaan, penyakit yang diderita Wujin tiba-tiba kambuh. Namun karena dia sangat menyayangi putranya, Wujin pun mengabaikan penyakitnya. Sehingga ketika Wujin hampir saja memenangkan perlombaan, dia tiba-tiba pingsan karena merasa tidak kuat dengan penyakit yang dideritanya. Di perjalanan pulang, Jihu meminta maaf pada ayahnya karena telah membuatnya pingsan. Kemudian, Jihu berkata bahwa sebentar lagi musim hujan akan tiba. Dia yakin ibunya akan datang sama seperti di buku cerita yang selalu didengarnya dulu. Beberapa hari kemudian, akhirnya musim hujan pun tiba, dan Jihu pun terlihat sangat senang. Sehingga dengan penuh semangat, dia berlari ke stasiun kereta yang berada tidak jauh dari rumahnya dengan ditemani oleh sang ayah. Di sana, dia terus-menerus mencari ibunya dan tidak ingin pulang walaupun ayahnya telah membujuknya. Setelah menunggu lama, Jihu tetap tidak bisa menemukan ibunya. Wujin pun akhirnya memaksanya untuk pulang. 아직 안 왔나? 이상하다. 엄마 어딨지? 감기 걸리겠어. 갈까? 싫어. 안 가. 아니야. 오늘 엄마가 꼭 온다 그랬어. 오늘은 엄마가 무슨 사정이 있나 보다. 다시 오자. Di perjalanan menuju rumah, tiba-tiba Jihu dan Wujin melihat ada seorang wanita yang pingsan di sebuah terowongan kereta. Saat mereka bergegas untuk menolongnya, mereka pun dibuat kaget karena sosok wanita itu sangat mirip dengan Suah, yaitu ibunya Jihu. Melihat hal itu, Jihu merasa senang sekaligus yakin bahwa wanita itu adalah ibunya yang datang dari negeri awan. Namun, sayangnya wanita itu tidak mengingat apapun, termasuk ingatan tentang suami dan putranya. 지호야. 일어나봐. 빨리. 엄마. 하지마. 봐. 엄마 맞지? 엄마? 내가 네 엄마야? 누구니? 엄마. 빨리 얘기 좀 해봐. 빨리. 엄마가 구름마을 갔다가 비 많이 오면 엄마 빨리 일어나. 내가 집에 가서 보여. Kemudian, Wujin pun membawanya pulang ke rumah. Di sana, Jihu selalu berkata bahwa ibunya datang dari negeri awan. Melihat hal itu, Wujin merasa semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga sang ayah melarang putranya untuk membicarakan apapun tentang negeri awan, karena dikhawatirkan ibunya akan kembali meninggalkan mereka. Sejak hari itu, Wujin menjadi bersemangat dan segera menyelesaikan pekerjaannya demi bisa pulang cepat. Begitupun dengan Jihu, dia merasa tidak sabar untuk segera pulang agar bisa bermain dengan ibunya. 이번엔 봐준 거야. 진짜 안 봐줄 거야. 쌀. Saat malam hari tiba, Wujin menceritakan kepada wanita itu bagaimana awal mula pertemuannya dengan Suah dahulu. Semua itu berawal ketika mereka masih SMA, dan Suah merupakan teman satu kelas Wujin yang sangat pintar. Namun Suah sangat sulit didekati oleh siswa lain. Sedangkan Wujin sendiri adalah seorang atlet renang yang hanya belajar setengah hari di kelasnya, sehingga hal itu pun membuat mereka jarang berbicara. Sampai suatu hari di jam praktek renang, Suah tiba-tiba tenggelam dan Wujin yang melihat hal itu langsung menolongnya. Dan mulai dari situlah Wujin menyukai Suah. Sayangnya, Wujin tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya kepada Suah. 근데 어떻게 사귀게 됐어요? 그냥 어쩌다 1등이 아니고 항상 1등. 당신은 한마디로 말하면 전교 1등? 평범한 우리로선 범접하기 힘든 느낌? 자, 잘 봤지? 야, 어떻게? 야!
Sampai akhirnya, Honggu mengetahui bahwa Wujin menyukai Su'a. Kemudian dia memberikan masukan kepada Wujin bagaimana cara agar bisa mendekati wanita. Namun setiap cara yang diberikan Honggu itu tidak berhasil. Hingga pada saat kelas dansa, keduanya dipasangkan. Namun kesempatan itu malah disia-siakan oleh Wujin karena dia merasa sangat gugup. Dan sejak hari itu, mereka tidak pernah saling bicara lagi. 더 좋아하는 사람이 들이대게 돼 있어. 너도 절대 서두르면 안 돼. 제가 왼발잡이라 가지고. 너 똑바로 안 할래? 죄송합니다. 그건 왼발잡이가 아니라 왼발 삐꾸라고 하는 거야. 다시. 저 안 틀렸는데? 그럼 우리 수아가 왼발 삐꾸랑 수아야. 괜찮아. 그날을 끝으로 난 3년 동안 말 Sampai kemudian di hari terakhir sekolah, Su'a tiba-tiba menghampiri Honggu dan Wujin. Su'a meminta Wujin untuk menuliskan sesuatu di buku tahunannya sebagai kenang-kenangan. Hal itu tentu saja membuat Wujin merasa senang. Namun setelah menuliskan sesuatu, tidak sengaja pulpen milik Wujin terbawa oleh Su'a, sehingga Wujin pun merasa panik. Setelah tamat SMA, Wujin melanjutkan kuliah di kampus terdekat untuk menjadi seorang perenang, sedangkan Su'a melanjutkan pendidikannya di kampus ternama di Seoul. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Wujin pun memberanikan diri untuk menelpon Su'a dengan ditemani oleh sahabatnya yaitu Honggu. Namun ketika teleponnya diangkat, Wujin malah berusaha untuk menutup teleponnya. Melihat hal itu, Honggu pun berusaha menghalanginya, sehingga membuat Wujin akhirnya menjawab telepon tersebut. Tetapi dengan polosnya, Wujin menanyakan tentang pulpen yang pernah dibawa oleh Su'a dahulu. Hal itu pun direspon oleh Su'a dengan menyuruh Wujin untuk datang menemuinya di depan kampus. Setelah bertemu, Wujin kemudian mengajak Su'a ke sebuah restoran, dan disitulah mereka jadi sedikit lebih akrab. Tidak terasa hari pun sudah malam, dan di tengah guyuran gerimis, Wujin pun memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. Namun sayangnya, Su'a keburu menaiki bis, dan dia kemudian berkata bahwa dia tidak akan kembali hingga musim dingin berakhir. Mendengar hal itu, Wujin segera mengejarnya sehingga membuat sang sopir terpaksa berhenti. Di dalam bus, Wujin berkata apakah dia boleh mengirimkan surat kepada Su'a. Mendengar hal itu, Su'a pun tersenyum dan mengelap wajah Wujin yang basah. Akhirnya mereka berdua pun berpacaran dan mulai pergi berkencan. 너 가는 거 보고 갈게. 사람 너무 많은데 그럴래? 내일 서울 가면 겨울방학 때나 올 거야. 할 거면 빨리 타세요. 야, 쟤 진짜 빠르다. 야, 저기 봐. 편지 해도 되지? 임수아! Suatu hari saat sedang latihan berenang, Wujin tiba-tiba pingsan di kolam renang. Sang dokter yang memeriksanya berkata bahwa ada masalah di otak Wujin, sehingga jika dia merasa gugup atau tegang, Wujin akan langsung pingsan. Karena penyakit yang dideritanya, akhirnya Wujin memutuskan untuk berhenti menjadi seorang perenang, dan dia juga memutuskan hubungannya dengan Su'a tanpa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Selama 1 tahun lebih, Wujin berusaha untuk melupakan Su'a, namun sayangnya dia tidak pernah berhasil. Akhirnya Wujin pun memutuskan untuk pergi ke Seoul karena dia ingin melihat Su'a walaupun dari kejauhan. Sesampainya di sana, dia melihat Su'a sedang dijemput oleh pria lain. Hal itu membuat Wujin merasa sangat patah hati. Namun dia ikut bahagia karena dia menyadari bahwa dirinya tidak cukup baik untuk Su'a. Kemudian,
Wujin pun menganggap semuanya telah berakhir. Namun tiba-tiba, Suah menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu. Meskipun merasa bingung, akhirnya Wujin pun memutuskan untuk datang menemuinya. Saat Suah turun dari kereta, dia langsung menghampiri dan memeluk Wujin sambil berkata bahwa semuanya telah ditakdirkan. Singkat cerita, akhirnya Wujin pun menikah dengan Suah, hingga lahirlah putra pertama mereka yang bernama Jihu. Namun ketika Jihu berumur 8 tahun, Suah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Hal itu otomatis membuat Wujin menjadi ayah sekaligus ibu bagi Jihu, hingga sesuatu yang tak terduga terjadi sekarang, dan Wujin pun mengakhiri ceritanya. Di keesokan harinya, Suah menemukan sebuah buku cerita tentang ibu penguin yang selalu dia bacakan untuk Jihu dahulu. Suah pun dibuat menangis ketika melihat video dokumenter saat Jihu masih bayi, dan Suah menyadari bahwa batas waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Dengan begitu, Suah pun mulai mengajarkan Jihu tentang banyak hal, seperti memasak telur, mencuci pakaian, bersih-bersih rumah hingga cara berkeramas sendiri. Melihat hal itu, Wujin pun merasa sangat bahagia atas kembalinya sang istri. Namun ketika Wujin semakin mencintai istrinya, dia merasa khawatir jika musim hujan akan segera berakhir, karena hal itu akan memisahkan mereka kembali. Di malam harinya bertepatan dengan hari ulang tahunnya Jihu, Wujin dan Suah pun telah membuat perayaan. Suah dan Wujin berusaha untuk terlihat bahagia di depan Jihu, walaupun sebenarnya mereka sedang bersedih karena mereka tahu bahwa Suah akan segera pergi. Setelah itu, Suah kemudian meminta agar Wujin selalu menjaga Jihu. Selain itu, Suah juga berkata bahwa jika dia kembali pulang ke negeri awan, Suah akan selalu menunggu Wujin di sana. Di keesokan harinya, sekolah Jihu mengadakan sebuah acara pentas seni. Namun Jihu merasa sedih karena dia tidak melihat kehadiran orang tuanya. Sementara itu, Wujin sedang tidak sadarkan diri setelah menyelamatkan rekan kerjanya yang tenggelam di kolam renang. Dan di sisi lain, Suah yang tidak mengetahui hal itu terus saja menghubungi Wujin. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Suah pun pergi ke sekolah Jihu tanpa Wujin. Di sana, dia melihat Jihu yang sedang bernyanyi dengan wajah yang murung. Kemudian secara bergantian teman-teman Jihu yang lain diminta untuk maju dan mengatakan tentang kelebihan mereka. Akhirnya, tibalah giliran Jihu, namun Jihu malah terdiam kebingungan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa ibunya datang, Jihu pun akhirnya mengatakan semua hal yang telah ibunya ajarkan di rumah. Mendengar hal itu, Suah pun menangis haru. Setelah pentas seni berakhir, Suah bergegas pergi karena tanda-tanda pergantian musim sudah mulai terlihat. Jihu yang mengetahui hal itu langsung berlari mencari ibunya ke rumah, namun dia tidak menemukannya. Akhirnya Jihu pun pergi menuju terowongan untuk menyusulnya. Suah yang melihat Jihu datang menghampirinya lantas berkata padanya bahwa sudah waktunya dia untuk pergi. Mendengar hal itu, Jihu pun tiba-tiba meminta maaf kepada ibunya, karena jika Jihu tidak lahir maka ibunya tidak akan pernah sakit, sehingga ibunya bisa hidup lebih lama dengan ayahnya. Ternyata, dulu Jihu pernah mendengar bahwa penyebab kematian ibunya adalah karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk setelah melahirkan. Mendengar hal itu, Suah berusaha meyakinkan Jihu bahwa hal itu tidaklah benar. Yang jelas, ayah dan ibunya sangat bahagia bisa memiliki Jihu, dan kebahagiaan itu tidak akan pernah Suah rasakan jika Jihu tidak pernah ada. Setelah itu, Suah lalu meminta Jihu untuk melindungi ayahnya seperti janjinya pada sang ibu. 엄마, 지금 보러 가는 거 아니지? 저 어떻게 왔어? 이제 가야 할 시간이 된 것 같아. 엄마 하는 말 잘 들어. 지호야. 미안해. 나 때문에 죽은 거지. 식들이 얘기하는 거 들었어. 무슨 소리야? 누가 그런 소리를 해? 절대 그렇지 않아. 지호가 왜? 지호가 있어서 엄마가 얼마나 행복했는데. 아빠랑 더 오래 살 수 있었잖아. 알았으면 더 말 잘 들었을 때. 말도 안 돼. 엄마랑 아빠는 100년을 살아도 하나도 안 행복했을 거야. 지호를 낳지 않았어도 우리 지호를. 그래서 엄마는 지호가 너무너무 고마워. 정말? 그럼 구름나라에 가서 지호 계속. 뭐야? 그럼. 고마워.
Sementara itu, Woo-jin sedang berusaha pergi untuk menyusul Soo-ah, walaupun dia sedang mendapatkan perawatan medis dikarenakan kondisinya yang belum stabil. Setelah kejadian itu, Woo-jin dan Ji-hoo pun akhirnya menjalani hidup mereka dengan baik seperti apa yang telah dititipkan oleh Soo-ah. Woo-jin yang pada awalnya bekerja sebagai petugas kebersihan, sekarang diangkat menjadi instruktur renang. Di malam hari, Woo-jin menemukan sebuah diari yang sempat ditulis oleh Soo-ah. Di buku itu, Soo-ah menceritakan pertama kali dia melihat Woo-jin di sebuah gang kecil. Ketika itu sedang turun hujan dan Woo-jin dengan sengaja menutup payungnya agar Soo-ah bisa lewat. Sejak saat itulah Soo-ah mulai menyukai Woo-jin dan dia tidak pernah menyangka kalau ternyata Woo-jin juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Namun ketika Soo-ah memiliki kesempatan untuk berdua dengan Woo-jin, tidak tahu kenapa Soo-ah selalu merasa kurang beruntung. 내가 누군가를 좋아하게 되다니. 남는 볼펜 있냐? 없어. 일부러 발까지 틀렸는데. 우리 수아가 Dia juga menuliskan ketika Woo-jin melihat Soo-ah yang sedang bersama pria lain. Sebenarnya pria itu adalah temannya, dan ketika melihat Woo-jin yang berada di sana, Soo-ah langsung turun dari mobil dan berlari untuk mengejarnya. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabraknya hingga membuat Soo-ah koma selama berminggu-minggu. 나 작년 시험 족보 복... 비가 갑자기 오나 봐. 그러니까 시험 공부 많이 했어? 아니, 많이 못했어. 나와야 되는데. 잠깐만. 네가 날 다시 찾아왔어. 우진아! 정우진! Ketika Soo-ah telah sadar dari komanya, tiba-tiba dia telah berada di terowongan kereta tempat di mana Woo-jin dan Ji-hoo menemukannya. Soo-ah merasa tidak percaya bahwa dia telah berada di masa depannya sendiri, di mana dia telah menikah dengan Woo-jin dan memiliki seorang anak bernama Ji-hoo. Padahal, kenyataannya saat ini umur Soo-ah masih muda. Dia baru saja menginjak usia 25 tahun. Dan ketika dia berpisah dengan Woo-jin dan Ji-hoo di terowongan, Soo-ah kembali lagi ke keadaan sebelumnya, di mana dia terbangun dari komanya di sebuah rumah sakit setelah melewati masa kritis selama 6 minggu. Sejak kejadian itu, Soo-ah jadi bingung dalam mengambil keputusan, karena jika dia memilih untuk menikah dengan Woo-jin, maka artinya Soo-ah hanya memiliki sisa hidup 8 tahun lagi sebelum dia mati. Sedangkan jika dia memilih untuk menikah dengan orang lain, mungkin saja dia akan hidup lebih lama, namun belum tentu dia akan bahagia. Akhirnya, Soo-ah tetap memilih untuk hidup bersama Woo-jin serta menerima takdirnya menjadi ibu bagi Ji-hoo di masa depan. 왔냐? 확실히 네가 아빠보다 낫다. 감사합니다 삼촌. 이걸로 나는 네 엄마랑 약속 다 지켰다. 지금 바로 나가실 거면 저 차 좀 감사합니다. 자연스럽게 이용해 먹는 능력이 있어요. 운전 조심해. 오늘 저녁은 내가 쏠 테니까 저녁 드시지 말고 기다려요. 알았? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang janda tua berusia 74 tahun bernama Oh Mal-son yang tinggal bersama anak, menantu, dan 2 cucunya. Sang putra yang bernama Hyun-chul adalah seorang dosen di salah satu universitas negeri. Mal-son dikenal sangat menyayangi Hyun-chul karena anak yang dia besarkan dengan susah payah bisa menjadi seorang dosen yang sangat hebat.
Namun di usia tuanya saat ini, Malsun malah memiliki sifat yang keras kepala, suka mengatur dan tidak tahu malu. Bahkan, Malsun pun selalu cerewet kepada menantunya yang bernama Aeja, sehingga membuat hubungannya dengan sang menantu menjadi kurang baik. Saat ini, Malsun bekerja di sebuah kafe bersama teman masa kecilnya yang bernama Tuan Park, di mana kafe tersebut biasa diperuntukkan bagi kaum manula. Di sana Malsun sering bertemu dengan seorang pelanggan yang bernama Okja. Diketahui, hubungan mereka tidak pernah akur sehingga mereka berdua selalu bertengkar tiap kali bertemu. Saat itu, Okja datang untuk menggoda Tuan Park dengan memperlihatkan foto dirinya dalam versi yang paling cantik. Malsun yang sudah muak dengan hal itu, dia pun langsung memberinya pelajaran. Tuan Park yang tidak ingin ada keributan kemudian mencoba untuk memisahkan mereka. Namun sayangnya, Tuan Park malah terkena pukulan hingga membuat hidungnya berdarah. Sepulangnya ke rumah, Tuan Park langsung diobati oleh anaknya yang bernama Nayong. Nayong merasa kesal dengan sang ayah yang selalu membela Malsun. Tak lama kemudian, Malsun pun datang untuk menjenguk Tuan Park dengan membawakan sekantong buah persik. Setelah itu, dia pun pulang dengan diantarkan oleh Tuan Park menggunakan motor skuternya. Di keesokan harinya, Malsun terlihat memarahi Aeja karena dia telah salah dalam memasak ikan. Padahal Malsun sudah sering mengajarkannya. Di saat yang bersamaan, cucu laki-lakinya yang bernama Bah Jiha mencoba menyelinap untuk pergi mengikuti audisi musik. Sang ibu yang kurang setuju dengan hal itu kemudian mencoba menasihati Jiha untuk serius dalam belajar. Namun Malsun malah membelanya dan sangat mendukung hobi dari cucunya itu. Bahkan Malsun memberikan sejumlah uang kepada Jiha agar dia bisa pergi mengikuti audisi tersebut. Setelah Jiha pergi, Aeja yang merasa bahwa Malsun terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangganya, kemudian mencoba untuk menasihatinya agar membiarkan dirinya yang mengurus pendidikan sang anak. Namun Malsun yang tidak setuju, malah berkata bahwa dia jauh lebih berpengalaman dari Aeja dalam hal mendidik anak. Sehingga hal itu membuat Aeja merasa tertekan dan mengharuskan dirinya mengkonsumsi obat penenang. Sampai akhirnya, Aeja pun dilarikan ke rumah sakit karena terkena serangan jantung. Sang dokter kemudian memberitahu Hyunchul bahwa Aeja harus hidup terpisah dengan hal-hal yang akan memicu serangan jantungnya agar kondisinya bisa cepat membaik. Mendengar hal itu, Hyunchul pun mulai berdiskusi bersama dengan kedua anaknya, hingga akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengirim Malsun ke panti jompo, walaupun sebenarnya Hyunchul merasa berat dan tidak tega jika harus menempatkan ibunya di panti jompo. Malsun yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka kini merasa sedih dan terpukul karena dia tidak menyangka jika sang anak yang selama ini dibanggakannya malah membuat hatinya terluka. Saat di tempat kerja, Malsun terlihat murung dan gelisah sehingga membuat Tuan Park keheranan. Tak lama kemudian, seorang wanita tua bernama Oh Buk tiba-tiba datang menghampiri Malsun. Ternyata, dia adalah anak sulung dari pemilik restoran yang pernah membantu Malsun dan anaknya dulu. Di mana pada saat itu, Malsun yang tidak memiliki tempat tinggal diajak oleh orang tuanya Oh Buk untuk tinggal bersama dan bekerja di restorannya. Namun tak disangka, Malsun malah mencuri resep rahasia milik restoran mereka, sehingga membuat restoran tersebut bangkrut karena Malsun membuka usaha sendiri di kota yang sama. Malsun yang tidak ingin menghadapi masalah lagi kemudian memilih untuk pergi meninggalkannya. Namun Oh Buk yang sudah terpancing emosi langsung menghajar Malsun habis-habisan. Sambil menangis, Malsun akhirnya mengakui bahwa dirinya terpaksa mencuri resep tersebut demi menghidupi anaknya yang masih kecil. Di malam harinya, Malsun terlihat berdiam diri di sebuah halte bus sambil terus menangis. Dia teringat kembali dengan kejadian saat di tempat kerjanya tadi. Malsun merasa putus asa dan berpikir bahwa semua orang telah membencinya saat ini. Hingga akhirnya, Malsun tidak sengaja melihat sebuah studio foto di seberang jalan. Malsun yang merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi, kemudian memutuskan untuk mampir dengan maksud ingin mengambil foto untuk pemakamannya. Di sana, Malsun mulai merias diri dengan sangat cantik agar hasil fotonya terlihat bagus. Setelah selesai, dia pun bertemu dengan sang fotografer dan bersiap untuk difoto. 자, 찍습니다. 50년은 더 젊어 보이게 해드릴게요. 말이라도 고맙니? 셋. Malsun yang telah selesai difoto, akhirnya keluar dari studio tersebut tanpa menyadari bahwa hal aneh telah terjadi padanya. Setelah itu, Malsun lalu pulang dengan menggunakan sebuah bis. Namun dia langsung dibuat terkejut saat 3 orang pemuda tiba-tiba menggoda dirinya. Malsun yang belum menyadari bahwa fisiknya telah berubah, kemudian membentak dan memarahi mereka. Namun saat dia melihat bayangannya di kaca, Malsun akhirnya tersadar bahwa dirinya telah kembali muda seperti gadis berusia 20 tahun. 오늘 드레스 코드가 뭐야 이거는? 어? 클럽 가니? 어느 클럽 가? 시방 나한테 시부랑 거렸냐? 얘 재밌네.
엄마 지금 너 나한테 너라고 했냐? 난 90인데 넌 8로 시작하나? 누나야? 어우 동안 페이스인데? 4로 시작하는디. 우리 둘 다 4학년이면? 아 4학년이구나. 10이다 10. 호라졌을까? 가만히 있어. Malsun yang merasa panik lalu pergi menuju ke apotek untuk membeli pil penenang. Setelah itu, Malsun pun kembali ke studio foto tersebut untuk menanyakannya. Namun, studio foto tersebut telah hilang tergantikan dengan sebuah rumah makan. Malsun yang masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya terus bertanya kepada pemilik rumah makan dan berusaha meyakinkannya. Namun sang pemilik rumah makan menegaskan bahwa tidak ada studio foto di sana karena dirinya sudah membuka usaha rumah makannya selama 10 tahun. Mendengar hal itu, Malsun pun langsung terdiam dan tidak berani untuk pulang ke rumah. Sehingga dia pun memutuskan untuk tidur di panti jompo. Saat sedang tertidur, Malsun tiba-tiba mengalami mimpi buruk, di mana anak menantu dan kedua cucunya malah tertawa bahagia di hari kematiannya. Saat terbangun, Malsun pun memutuskan untuk mensyukuri hidupnya yang sekarang, karena hal itu adalah berkat dari Tuhan yang harus dia nikmati setelah apa yang telah dilaluinya dulu. Dengan perasaan yang bahagia, Malsun pun mulai menikmati masa remajanya dengan cara berbelanja baju, sepatu, aksesoris, serta merubah gaya rambutnya. Setelah itu, Malsun lalu pergi ke rumah Tuan Fak untuk menyewa kamar kos. Di sana, dia mengaku bahwa dirinya bernama Dory, dan semenjak itu, dia memutuskan untuk merahasiakan identitasnya dari keluarga dan kerabat. Dory hanya meninggalkan sebuah surat di depan pagar rumah putranya agar mereka tahu bahwa sang nenek baik-baik saja. Di keesokan harinya, Dory yang berkunjung ke kafe tempat dia bekerja dulu kini dibuat kesal saat melihat saingannya Okja sedang bernyanyi, sehingga dia pun langsung maju dan mempersembahkan satu lagu jadul yang berhasil memukau seluruh pengunjung kafe. Ternyata, penampilannya itu dilihat oleh sang cucu yang kebetulan datang untuk mencari keberadaan sang nenek. Selain itu, seorang produser yang bernama Hang Seng-woo juga terpukau dengan penampilannya. Dory yang melihat keberadaan sang cucu segera berlari karena khawatir jika Jiha akan mengenalinya. Di malam hari, terlihat Dory yang sedang bersantai di kamar kosnya. Tiba-tiba Jiha datang dan mengajaknya untuk pergi minum di luar. Pada awalnya, Dory mengira bahwa Jiha telah menyukainya, namun ternyata Jiha ingin mengajak Dory untuk menjadi vokalis di bandnya yang pada saat itu menjadi band yang paling buruk di audisi. Dory yang tidak tega dengan sang cucu akhirnya menyetujui permintaannya. Di keesokan harinya, Dory pun bertemu dengan teman-teman Jiha yang lain, dan saat melihat pertunjukan musik mereka, Dory lalu mengomentari bahwa musik mereka terdengar mengganggu di telinga, sehingga Dory pun menyarankannya untuk mengubah aliran musik dengan menggunakan nada yang ceria. Meskipun sempat menolak, namun mereka akhirnya setuju setelah Dory memberikan contoh yang membuat mereka terpesona. Semenjak saat itu, Jiha beserta yang lainnya mulai bermain musik di jalanan. Dan ternyata, orang-orang yang melihat pertunjukan band mereka banyak yang menyukainya, sehingga mereka pun berhasil mengumpulkan banyak uang dan bisa makan enak bersama. Beberapa hari kemudian, kini Dory dan bandnya diundang untuk mengisi acara di sebuah kafe. Dan seperti biasa, penampilan mereka selalu membuat semua orang terpukau berkat suara emas yang Dory miliki. Sampai suatu hari, Dory yang baru saja pulang dari manggung, tiba-tiba merasa bahwa ada seseorang yang sedang mengikutinya, sehingga Dory pun langsung mempercepat langkahnya dan berhasil menangkap basah pria penguntit itu. Ternyata, pria itu adalah Seng-woo yang pernah melihat Dory saat bernyanyi di kafe pertama kali. Seng-woo yang merasa tertarik dengan Dory kemudian mengajaknya berkenalan. Namun secara tidak sengaja, Seng-woo malah menarik pakaian Dory hingga membuatnya panik. Dory yang mengira bahwa Seng-woo adalah pria mesum, langsung memanggil polisi yang kebetulan lewat di sana. Sehingga Seng-woo pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
Beberapa hari kemudian, Dori beserta anggota bandnya terlihat sedang mengikuti sebuah audisi musik. Di sana, Dori bertemu kembali dengan Sengwoo yang sebelumnya pernah dia laporkan ke polisi. Dan dari situ, Dori akhirnya mengetahui bahwa Sengwoo adalah seorang produser musik yang berniat untuk menawarkan kerjasama kepadanya. Sehingga hal itu membuat Dori dan anggotanya merasa senang dan langsung menyetujui tawarannya. Di sisi lain, Hyun Chul dan Tuan Fak yang masih melakukan pencarian terhadap Malsun kini sedang berada di kantor polisi. Dan berdasarkan hasil dari rekaman CCTV, polisi menduga bahwa Malsun telah diculik. Sebab, terlihat ada seorang wanita yang selalu menggunakan ATM milik Malsun untuk berbelanja. Namun sayangnya, polisi tidak bisa mengidentifikasi wajah si pelaku karena wajahnya tertutup oleh payung ungu yang dibawanya. Tuan Fak yang merasa tidak asing dengan payung si pelaku akhirnya menyadari bahwa payung tersebut sama dengan yang dipakai Dori waktu itu, sehingga dia pun langsung memeriksa saat Dori sedang pergi. Di sana, Tuan Fak menemukan banyak sekali barang-barang milik Malsun yang seketika membuatnya terkejut. Ketika Dori sudah kembali, Tuan Fak langsung menyelinap dari belakang untuk menangkapnya, namun usahanya gagal karena Dori lebih cepat menyerangnya. Pada awalnya, Tuan Fak mengira bahwa Dori adalah pelaku yang telah menculik Malsun dan membunuhnya. Namun saat melihat Dori tersenyum padanya, Tuan Fak merasa bahwa senyuman Dori sama dengan senyuman Malsun saat masih muda dulu. Sehingga, hal itu membuat Tuan Fak tersadar bahwa Dori dan Malsun adalah orang yang sama. Mendengar hal itu, Dori akhirnya mengakui dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya hingga bisa membuat dirinya kembali muda. Dori juga mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang membantu sang cucu dalam menjalankan hobinya. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, Tuan Fak lalu mengundang Hyun Chul dan Aiji untuk datang ke rumahnya dan memberitahukan bahwa dia telah bertemu dengan Malsun di suatu tempat. Dan dia pun mengatakan bahwa Malsun saat ini sedang menjalani kehidupan yang selama ini dia inginkan. Di keesokan harinya, Tuan Fak menjemput Dori di halte bus dan berniat untuk mengantarnya ke tempat konser. Dengan berpakaian ala anak muda, Tuan Fak berusaha terlihat keren agar bisa sebanding dengan Dori saat ini. Setibanya di lokasi, Dori segera bergegas pergi untuk mempersiapkan diri, karena konser kali ini akan disiarkan secara langsung oleh stasiun TV swasta. Beberapa hari kemudian, produser TV mengajak Dori dan yang lain pergi berlibur ke kolam renang. Dan tak lupa, Tuan Fak juga ikut bersama mereka. Di sana mereka terlihat bersenang-senang bersama. Ketika Dori sedang bersantai dengan Sungwoo, tiba-tiba hal aneh terjadi padanya, di mana salah satu kakinya yang terluka mendadak berkerut seperti nenek-nenek, sehingga Dori pun langsung pergi menjauhi Sungwoo. Di malam harinya, Dori yang merasa heran dengan keanehan tersebut kemudian meminta bantuan Tuan Fak untuk mencoba menusukkan kakinya dengan menggunakan jarum. Dan secara mengejutkan, bagian yang terluka mendadak mengerut sehingga mereka pun menyimpulkan bahwa bagian tubuh yang terluka akan kembali menua. Nayong yang tidak sengaja melihat kebersamaan mereka kini menjadi marah dan mulai berpikir hal yang aneh, sehingga Dori pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dori yang tidak memiliki tempat untuk tinggal kemudian pergi ke rumah Sengwoo. Di sana, mereka menghabiskan malam bersama sambil mengobrol dengan ditemani segelas minuman. Karena kebanyakan minum, akhirnya Sungwoo pun tertidur. Dori yang melihat hal itu, langsung mengambilkan selimut untuk menyelimuti tubuh Sungwoo. Sambil duduk di sampingnya, Dori pun lalu menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa dia nyanyikan saat Hyun Chul masih kecil. Di keesokan harinya, Dori dan timnya terlihat sedang melakukan perekaman untuk single pertama mereka. Namun Sengwoo tiba-tiba mengomentari mereka dan berkata bahwa lagunya kurang cocok dengan karakter vokal Dori, sehingga Sengwoo pun menyarankan mereka untuk memakai lagu dari seorang komposer. Mendengar hal itu, Jiha merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan studio rekaman. Dori yang pergi menyusulnya, kemudian membujuk Jiha agar mengerti bahwa Sengwoo hanya menginginkan yang terbaik untuk bandnya. Namun, Jiha yang terlanjur emosi, apalagi saat mengetahui bahwa wanita yang disukainya menginap di rumah Sungwoo, dia langsung menuduh Dori telah tidur dengan Sungwoo.
Sehingga hal itu pun membuat Dory marah dan berbalik memukul Jiha. Namun meskipun begitu, dia tetap menyayangi Jiha dan mengajak cucunya untuk pergi makan bersama. Di sebuah kedai, Dory yang menyadari bahwa Jiha telah menyukainya, kemudian menjelaskan bahwa Jiha bukan tipenya, dan untuk menghilangkan rasa sedihnya, Dory pun memuji Jiha dengan berkata bahwa Jiha adalah pria yang tampan, sehingga hal itu membuat Jiha senang dan kembali menjalin hubungan yang baik dengan Dory. Di suatu hari, Seungwoo mengajak Dory makan bersama. Di sana dia menunjukkan ketertarikannya kepada Dory dengan berkata bahwa Dory memiliki sifat keibuan, di mana hal itu membuat Seungwoo teringat kembali kepada sang ibu yang telah tiada. Dan setelah itu, Seungwoo pun mengantarkan Dory ke rumah sakit. Sebelum berpisah, Seungwoo menyematkan sebuah jepit rambut dan mencium kening Dory, sehingga hal itu pun membuat Dory merasa gugup. Tujuan Dory datang ke rumah sakit adalah untuk menjenguk Okja yang sedang sakit, dan kini dia dibuat tidak percaya saat mengetahui bahwa Okja telah meninggal dunia, dan entah kenapa Dory merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Beberapa hari kemudian, Dory beserta timnya kembali diundang untuk tampil di acara festival musim semi tahunan yang terkenal di Korea. Namun, Jiha belum terlihat datang karena ternyata dia sedang terjebak macet. Jiha yang tidak ingin terlambat kemudian turun dari taksi dan menyewa sebuah sepeda umum untuk pergi ke tempat konser. Dengan terburu-buru, Jiha pun mengayuh sepedanya dengan cepat dan melawan arus kendaraan untuk mencari jalan pintas. Namun sayangnya, keputusan itu malah membuat dirinya celaka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Seungwoo yang mendapat kabar tersebut langsung memberitahukan hal itu kepada Dory dan timnya. Seungwoo bahkan berniat untuk membatalkan penampilan mereka agar bisa secepatnya menjenguk Jiha di rumah sakit. Namun, Dory menolak dan memutuskan untuk tetap melanjutkan konsernya agar lagu ciptaan cucunya bisa didengar oleh banyak orang, karena hal itu adalah impian Jiha sejak dulu. Mereka akhirnya naik ke atas panggung dan berusaha memberikan penampilan yang terbaik agar lagu ciptaan Jiha bisa disukai oleh banyak orang. Dan beruntungnya, penampilan mereka di atas panggung berakhir dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Setelah konser selesai, Dory pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Jiha. Di sana, seorang perawat memberitahu bahwa Jiha membutuhkan donor darah. Dan ternyata golongan darah Jiha sama dengan Dory, sehingga Dory pun mengajukan diri untuk mendonorkan darahnya. Mendengar hal itu, Tuan Pak yang kebetulan berada di sana langsung menarik Dory untuk mengajaknya bicara. Tuan Pak mengingatkan bahwa keputusannya itu akan berisiko bagi Dory, di mana hal itu bisa membuat tubuh Dory akan kembali menua seperti sebelumnya, dan otomatis hal itu akan membuat Dory kehilangan segala kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Namun Dory tidak peduli dan tetap bersikukuh ingin melakukannya agar nyawa sang cucu bisa diselamatkan. Saat di lorong utama, Dory bertemu dengan Hyunchul yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka. Ternyata, Hyunchul sudah tahu dari Tuan Pak bahwa Dory adalah Malsun yang menjadi muda lagi karena sebuah keajaiban. Hyunchul yang memastikan bahwa putranya akan selamat, kemudian meminta Dory untuk tidak berkorban lagi. Karena Hyunchul tahu bahwa sejak dulu, Dory selalu hidup menderita demi membesarkan Hyunchul. Sehingga, Hyunchul pun memohon agar Dory mencari kebahagiaannya sendiri dengan menikah bersama pria yang berumur panjang. Bahkan, Hyunchul pun mengingatkan Dory agar jangan sampai melahirkan anak yang tidak berbakti seperti dirinya. Sambil berkaca-kaca, Dory menjawab bahwa dia akan tetap berkorban untuk sang cucu dan keluarganya. Dory tidak peduli jika dirinya kembali menjadi tua asal dia tetap bisa bersama keluarganya. Dan setelah itu, mereka pun menangis sambil berpelukan. 빨리 수혈하러 가요. 저기요, 뭐 하나만 물어볼게요. 간난쟁이를 남편도 없이 키우던 너무 가난해서 해줄 게 아무것도 없었어. 도통 나질 않아서 눈물로 말했어요. 그냥 가세요, 제발. 제가 책임지고 살릴게요. 자식 때문에 아구처럼 살지 말고 제발 가세요, 엄마. 나처럼 못난 아들도 난 다시 태어나도 내 자식일 테니까 하나도 다름없이. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Jiha dan anggotanya kembali tampil di atas panggung. Namun posisi Dory kali ini digantikan oleh Hana, kakak perempuan Jiha yang juga memiliki suara yang indah. Di kursi penonton, terlihat Malsun dan keluarganya datang menyaksikan untuk memberikan semangat kepada mereka. Dan kini, hubungan Malsun dan sang menantu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Setelah konser selesai, Malsun tidak sengaja melihat Seungwoo dari kejauhan, namun Malsun memutuskan untuk tidak mendekatinya. Di sisi lain, Tuan Pak yang sedang dalam perjalanan tidak sengaja melihat sebuah studio foto yang menarik perhatiannya, sehingga dia pun memilih untuk berhenti dan masuk ke dalam studio tersebut. Setelah difoto,
Tuan Pak lalu pergi ke halte bus untuk menjemput Malsun, dan ketika Tuan Pak membuka helmnya, ternyata wajahnya telah berubah menjadi muda dan kembali tampan, sehingga hal itu membuat para remaja yang melihatnya terpesona. 박씨? 뭐 어때요? 후달려? 세상 어디든 갈 수 있어. 괜히 들떠서 사고 어떻게 들어가고 펑크만 집엔 뭐하러 들어가? 그 사진관을 Film dibuka dengan memperlihatkan seorang mahasiswa teknik bernama Wiso yang sedang pergi ke kampus dengan menggunakan skuter elektrik miliknya. Wiso dikenal sebagai orang yang baik hati namun tidak pandai bersosialisasi. Saat itu, di kampusnya sedang diadakan acara festival antar jurusan, sehingga banyak mahasiswa yang berpartisipasi dalam acara tersebut, termasuk dengan Wiso yang kini membangun stand bersama kedua temannya. Dan di sana, mereka menyediakan jasa gratis untuk perbaikan sepeda. Wiso dan kedua temannya yang memang menyukai robot malah terlihat asik bermain hingga mereka lupa jika ada pengunjung yang datang. 안 들어가. 안 들어간다. 저기 나가! 오지 마. 나한테 가. 이거 Di sisi lain, seorang gadis cantik bernama Yejin sedang mengikuti lomba panahan yang ada di kampusnya. Yejin sendiri adalah seorang pemanah disabilitas profesional, sehingga dia dapat dengan mudah memenangkan perlombaan tersebut. Sang pemilik stand yang mengetahui hal itu kini terlihat sangat marah karena dia merasa bahwa Yejin telah mencuranginya. Walaupun sebenarnya tidak ada peraturan tertulis yang melarang seorang profesional untuk mengikuti perlombaan tersebut. Hingga akhirnya terjadilah aksi tarik-menarik hadiah di antara mereka, dan hal itu menyebabkan Yejin terjatuh. 저기요, 그쪽 양궁 선수 맞죠? 선수 맞네. 이런 것도 없잖아요. 그래서 뭐요? 응? 선수 입장 불가. 이거나 아니면 취미로 했네. 최우탄 양궁 선수 보셨어요? 왜 이렇게 인형이 제일 비싼 인형이라고요. 뭘 줘야지 왜 안 줘요? 빨리 내놔! 꽃들이 진짜 니들 이런 Akibat dari kejadian tersebut, remote kontrol kursi rodanya pun menjadi rusak hingga menyebabkan Yejin terjatuh untuk kedua kalinya. Namun kali ini, Yejin terjatuh ke dalam stand milik Wiso. 괜찮아요? Melihat hal itu, Wiso pun langsung membantunya. Bahkan dia juga memperbaiki kursi roda Yejin yang rusak. Yejin yang merasa kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Wiso, kemudian dia pun memujinya. Dia lalu mengajak Wiso untuk makan bersama dan mentraktirnya sebagai tanda terima kasih. Wiso yang terlihat setuju dengan tawaran tersebut, kemudian membawa Yejin ke restoran favoritnya. Namun ternyata, jalan menuju restoran tersebut sangatlah sulit untuk dilewati oleh Yejin, sebab banyak sekali anak tangga yang menjulang tinggi. Wiso yang memang tidak pandai bersosialisasi hanya bisa terdiam tanpa solusi. Sehingga, Yejin pun berkata bahwa Wiso harus menggendong dirinya jika ingin makan di restoran tersebut. 맛없기만 해봐라. 내가 저집 확. Dengan sekuat tenaga, Wiso pun akhirnya menggendong Yejin sampai ke restoran tersebut. Di sana, mereka berdua memesan makanan yang sama dan Yejin sangat menyukainya. Wiso yang mengetahui hal itu, lantas menjelaskan secara teori mengapa makanan tersebut bisa selezat itu. Namun, Yejin langsung menyuapinya agar Wiso diam dan menikmati makanannya. 우리는
신경 안 쓰. 이렇게 두 번 묶으면 잠깐만요. Selesai makan, Wiso tiba-tiba dibuat terkejut saat mendapati bahwa kursi roda milik Yejin telah hilang. Sehingga Wiso pun langsung berlarian ke sana kemari untuk mencarinya. Namun sayang, kursi roda tersebut tak berhasil ditemukan. Hingga akhirnya, Yejin pun menghubungi sang adik untuk menjemputnya. Wiso yang merasa bersalah kemudian memberikan kartu mahasiswanya sebagai jaminan bahwa dia akan mengganti kursi roda milik Yejin. Dan sejak saat itu, Yejin pun mulai menyadari bahwa Wiso adalah orang yang sangat spesial. Sementara itu, Wiso terlihat kembali ke stand miliknya. Di sana, dia langsung membuka laptop untuk mencari kursi roda elektrik di sebuah situs online. Namun setelah menemukannya, Wiso malah dibuat kebingungan sebab dia tidak sanggup menggantinya dikarenakan harga kursi roda itu sangatlah mahal. Canggil yang mendengar hal itu kemudian menyarankan Wiso untuk membuatnya sendiri. Sehingga Wiso pun langsung pergi menuju bengkel sepeda milik keluarganya untuk merancang kursi roda tersebut. 아버지 이것 좀 갖다 쓸게요. 야야야. Di sisi lain, ayah Yejin yang mengetahui hal itu kini terlihat marah dan berniat melaporkan Wiso ke kantor polisi. Namun Yejin melarang dan berkata bahwa dia akan mengurusnya sendiri. Dan ternyata hubungan Yejin dengan sang ayah tidak terlalu baik karena sang ayah selalu mengatur kehidupan Yejin. Beberapa hari kemudian, Wiso yang telah berhasil menyelesaikan kursi rodanya, kemudian dia pun pergi ke tempat latihan panahan khusus penyandang disabilitas. Dan di sana, dia bertemu dengan Yejin dan kedua temannya. Wiso menjelaskan bahwa kursi roda itu dibuat oleh dirinya sendiri, sehingga hal itu membuat Yejin sangat senang dan langsung mencobanya. Setelah itu, Yejin pun lalu mengajak Wiso dan kedua temannya untuk pergi minum bersama sebagai perayaan atas kursi roda barunya. Namun Wiso yang tidak bisa minum alkohol langsung menghentikan mereka sambil menjelaskan hal-hal teoritis. Mendengar hal itu, Yejin pun menegaskan bahwa Wiso harus ikut minum jika ingin berteman dengannya. Sehingga Wiso pun terpaksa meminumnya hingga membuat dirinya mabuk dan tak sadarkan diri. 강요됐지. 아주 나보다 활발졌고 나서 그나마 인간 됐지 뭐. 얘 휠체어 처음. 이집트 전차군단 같다. 맛있다. 말도 잘 쏘. Kemudian, terlihat Yejin yang akhirnya mengantar Wiso pulang dengan menggunakan taksi. Di sana, Yejin bertemu dengan kedua orang tua Wiso yang pada saat itu sedang memperbaiki sepeda. Yejin yang merasa bersalah karena telah mengajak Wiso minum, kemudian meminta maaf kepada ibunya. Namun sang ibu tidak mempermasalahkannya dan justru merasa senang karena berkat Yejin, akhirnya Wiso bisa bersosialisasi. Tak lama kemudian, Yejin tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang sehingga dia pun langsung pamit untuk pergi. Di keesokan harinya, Yongti tiba-tiba masuk ke ruangan teknik sambil membawakan berita yang sangat penting, di mana hari ini adalah hari pertandingan Airsoft Gun yang selama ini mereka tunggu-tunggu, karena di tahun-tahun sebelumnya tim mereka selalu kalah, sehingga tahun ini adalah kesempatan mereka untuk membalaskan dendam. Mendengar hal itu, Wiso pun mengajak Yejin untuk bergabung ke dalam timnya. 팔을 공유하면 무전기도 필요 없습니다. 전쟁의 승리를 가져오는 법이지요. 카메라만 있으면 이길 수 있습니다. 기술의 뭐 재미로만 하는 줄 알았는데 기술의 진보가 전쟁의 승리를 가져온다면서요. 내가 이 전쟁 승리하게 해줄게요. 팔이 좋은 점이 뭐죠? 된다는 거야.
Singkat cerita, tim Wiso pun akhirnya memenangkan pertandingan tersebut berkat bantuan dari Yejin. Setelah pertandingan selesai, mereka pun beristirahat sambil melihat indahnya bintang. Di sana, Wiso dan Yejin saling curhat mengenai hobinya masing-masing, sehingga membuat mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Semenjak saat itu, Wiso dan Yejin pun selalu menghabiskan waktu bersama, dan hal itu membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Kemudian, kita diperlihatkan dengan adiknya Yejin yang mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar. Dia pun meminta izin kepada sang ayah untuk membiarkan dirinya pergi. Namun sang ayah melarangnya dengan alasan Yejin belum menikah, sehingga jika dia pergi, maka tidak ada yang bisa mengurus Yejin. Yejin yang mendengar hal itu, kemudian berkata bahwa dia tidak akan pernah menikah selamanya. Namun ternyata, sang ayah hendak menjodohkan Yejin dengan orang lain. Yejin yang merasa bahwa sang ayah terlalu mengatur kehidupannya, langsung menolak dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Wiso yang sedang asik memainkan robotnya, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Yejin di rumahnya. Yejin lalu meminjam VR yang sedang dipakai oleh Wiso, dan hal itu berhasil membuat dirinya sedikit terhibur. Setelah itu, Yejin pun kemudian memberitahu Wiso bahwa dia akan pergi latihan untuk pertandingan nasional. Mendengar hal itu, Wiso pun berjanji bahwa dia akan menonton pertandingan Yejin. Di keesokan harinya, Yejin bertemu dengan ibunya di suatu tempat. Di sana, Yejin pun bercerita mengenai sang ayah yang selalu mengekang dirinya. Karena merasa kasihan, sang ibu pun lalu memberikan sejumlah uang agar Yejin bisa pindah dari rumahnya. Namun, Yejin berkata bahwa uang tersebut tidak akan cukup. Mendengar hal itu, sang ibu pun menyuruh Yejin untuk mencari uang tambahan agar bisa membuktikan kepada ayahnya bahwa dia bisa melakukan apapun sendirian. Singkat cerita, hari pertandingan pun dimulai. Namun salah satu teman Yejin tiba-tiba mengalami kram otot, sehingga sang pelatih pun langsung membawanya ke UKS. Teman Yejin yang menyadari bahwa waktunya semakin habis, kemudian meminta Wiso untuk mengantarkan mereka ke tempat pertandingan. Namun, Wiso menolak dan beralasan bahwa dia harus pergi menemui dosennya. Yejin yang paham dengan trauma yang dialami oleh Wiso, kemudian dia pun membiarkannya pergi. Sejak saat itu, Wiso pun menjadi termotivasi untuk berlatih mengendarai mobil dan menghilangkan rasa traumanya. Dengan dibantu oleh salah satu temannya, Wiso akhirnya berhasil mendapatkan lisensi mengemudinya. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Yejin yang telah berhasil memenangkan pertandingan di babak pertama. Dan dia pun terlihat bersiap untuk pulang. Namun tak berselang lama, Wiso pun datang menjemput Yejin dengan mengendarai mobil milik ayahnya. Melihat hal itu, Yejin pun merasa senang karena Wiso telah berhasil menghilangkan rasa traumanya. Saat dalam perjalanan pulang, sebuah mobil tiba-tiba mengagetkan Wiso, sehingga membuatnya kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Yejin yang berhasil tersadar, kemudian mencoba untuk menyadarkan Wiso yang mengalami kepanikan luar biasa. Hingga akhirnya ambulan pun datang dan membawa Wiso ke rumah sakit. Di rumah sakit, Yejin terus menangis karena merasa bersalah kepada Wiso. Sang ibu yang melihat hal itu kemudian mencoba menghibur Yejin dengan berkata bahwa Wiso akan baik-baik saja. Dan dia pun mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi bukan kesalahan dari Yejin. Dan tak lama kemudian, ayah Yejin tiba-tiba datang dan meminta putrinya untuk menjauhi Wiso. Hal itu dikarenakan Yejin tidak boleh berkencan dengan seorang pria yang memiliki penyakit mental seperti Wiso. Namun ternyata, percakapan mereka tidak sengaja terdengar oleh Wiso dari kejauhan. Wiso yang merasa tidak akan bisa membahagiakan Yejin, kemudian dia pun meminta Yejin untuk tidak menemuinya lagi. Semenjak saat itu, Yejin pun terlihat tidak fokus dalam berlatih. Begitu juga dengan Wiso yang memutuskan untuk menghabiskan semua waktunya hanya di dalam rumah. Singkat cerita, pertandingan final pun dimulai. Yejin pun masih terlihat kurang fokus karena teringat akan kenangan saat bersama dengan Wiso. Di sisi lain, Wiso yang menyadari bahwa Yejin membutuhkan dukungannya, dia pun langsung bangkit dan memberanikan diri untuk pergi ke tempat pertandingan bersama dengan teman-temannya. 원래 끝나고 막걸리 한잔 여기까지 잘해왔잖아. 좀만 더 힘내자. 장애인 양궁 국가대표 선발전 11라운드가 곧
유지하고. 계속 그렇게 혜진아, 3시 방향으로 쏠린다. 아, 또 쏠리네. Setibanya di sana, Wiso pun langsung menemui Yejin dan berkata bahwa dirinya tidak akan lari lagi dari rasa takutnya. Bahkan, Wiso menjelaskan bahwa dia ingin selalu berada di samping Yejin. 내가 너한테 짐이 된다고 생각했었어. 그때 그랬던 것처럼. 네가 힘들 때 옆에 있어주고 싶고 위로해주고 싶어. 네 옆에 있고 싶어. 강혜진처럼. Sampai akhirnya pertandingan pun dilanjutkan. Yejin yang kembali mendapatkan semangatnya, kini dia pun terlihat sangat fokus, sehingga dia pun berhasil membidikan anak panah tepat mengenai sasaran. Dan hal itu pun membuat Yejin mendapatkan poin yang sama dengan lawannya. Kemudian di kesempatan yang terakhir, Yejin pun mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Hingga akhirnya Yejin pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Semua orang yang berada di sana dibuat kagum sekaligus senang dengan kemenangan yang Yejin dapatkan. Beberapa hari kemudian, terlihat adiknya Yejin akhirnya pergi melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Di samping itu, hubungan Yejin dan ayahnya pun semakin membaik. Di akhir film, Wiso memperlihatkan sebuah spanduk yang berisikan tulisan selamat kepada dirinya sendiri yang telah berhasil memiliki pasangan setelah 9.998 hari menjomblo. Setelah itu, Wiso, Yejin beserta teman-temannya pergi makan bersama di restoran favorit Wiso. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria gendut bernama Kim Woo-jin yang berprofesi sebagai desain furniture. Melalui pekerjaannya itulah, Woo-jin berusaha untuk menyambung hidupnya. Akan tetapi, Woo-jin sebenarnya bukan pria biasa. Dia memiliki penyakit langka yang aneh dan tidak semua orang mengetahui penyakit ini. Yang dimana, Woo-jin akan berubah menjadi orang yang berbeda ketika dia bangun tidur. Namun, Woo-jin tampaknya sudah terbiasa dengan kondisi yang dialaminya karena ternyata penyakitnya ini selalu kambuh setiap hari. 어제는 손바닥이 얼굴보다 컸는데 내일이면 또 다른 모습. 노인, 아이, 남자, 여자, 심지어 외국인까지. 매일 아침 자고 일어나면 예전의 내 모습으로 돌아갈 수 있는지, 날마다 아침이면 새로운 나에게 목소리도 가구를 만든다. 이란 친구 상백이다. Cerita kemudian beralih ke masa lalu, di mana Woo-jin yang pada saat itu masih duduk di bangku SMA terlihat sedang bersiap untuk pergi ke sekolahnya. Namun tiba-tiba, Woo-jin merasa terkejut ketika mendapati bahwa wajahnya telah berubah menjadi seorang pria tua. Woo-jin yang tidak tahu dengan apa yang telah terjadi, kemudian pergi ke toko ibunya sambil menangis. Melihat hal itu, sang ibu pun terlihat kebingungan dan sama sekali tidak mengenalinya. Namun, setelah melihat nama di baju seragamnya, sang ibu akhirnya mengetahui bahwa pria tua itu adalah Woo-jin sendiri. Dengan perasaan campur aduk, sang ibu lalu mengantarkan Woo-jin pulang ke rumah untuk menenangkannya. Sejak saat itulah, Woo-jin harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya akan terus berubah setiap kali dia bangun tidur. Dan bahkan perubahan yang dialaminya tidak memandang ras dan juga gender. Karena itulah, Woo-jin pun akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. Suatu hari, teman masa kecil Woo-jin yang bernama Sun Bae terlihat pergi ke rumahnya untuk berkunjung.
Dan kebetulan orang yang membuka pintunya adalah Woo-jin itu sendiri, di mana pada saat itu tampilan fisiknya telah berubah menjadi seorang ibu-ibu. Sun-bae yang datang dalam keadaan setengah mabuk kini mengira bahwa itu adalah ibunya Woo-jin. Sampai akhirnya ibu Woo-jin yang asli pun datang hingga membuat Sun-bae kebingungan. Woo-jin yang tidak memiliki pilihan lain, lalu dia pun menjelaskan bahwa wanita tua yang sedang bersamanya adalah dirinya sendiri. Namun, Sun-bae yang merasa tidak percaya, kemudian melontarkan beberapa pertanyaan untuk memastikannya. Dan benar saja, wanita tua itu mampu menjawab semua pertanyaannya dengan sangat benar. Sehingga, Sun-bae pun percaya bahwa wanita tua itu adalah Woo-jin yang selalu berubah tampilannya setiap hari. 네가 우진 뭔 소리야? 그러니까 아주머니가 우진이란 얘기잖아요. 우리가 그 삼거리에 가면 그 자주 어딜 가죠? 떡볶이. 내가 저거를 어떻게 하죠? 사드론. 아이씨. SES? 유진. 스타크래프트. 좋아하는 일본 여배우. 아오이. 소라. 아오겠어. 아줌마가 어떻게 아세요? 아줌마로 일을 한 거야 오늘. 개모. 그리고 오늘 이렇게 일을 한 거야? Singkat cerita, Woo-jin dan Sun-bae yang memiliki ketertarikan dalam bidang furniture, kemudian mereka pun memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan yang diberi nama ALX. Woo-jin yang saat ini telah berumur 30 tahun, dia pun memilih untuk tidak menikah karena dia sadar bahwa tidak akan ada wanita yang mau menerima perubahan fisiknya. Sampai suatu ketika, Woo-jin pun secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Yisu. Yisu sendiri adalah salah satu pegawai di toko furniture yang sedang dia kunjungi saat itu. Woo-jin sengaja datang ke sana untuk membeli handle meja yang cocok dengan meja yang sedang dia kerjakan. Dan untuk pertama kalinya, Woo-jin pun langsung jatuh cinta kepada Yiso karena Yiso adalah gadis yang sangat komunikatif dalam menjelaskan produk-produknya. 사용하는 자재도 엄청 좋더라고요. 여기 혹시 알렉스라고 아세요? 아니 사실 아까 손잡이 고르시는 거 봤거든요. 가구 만드시죠? 무슨 일 하시는지 맞춰봐도 돼요? 스툴보다는 낮고 의자보다는 높고 저는 작업할 때 앉는 자세가 좀 독특하거든요. 이젠 또 이렇게 의자였다가 오래되거나 버려진 선박으로 만들어졌거든요. Agar terus bisa dekat dengan Yiso, Woo-jin pun memanfaatkan perubahan fisiknya untuk datang ke toko tersebut setiap harinya. Dan tentunya, Yiso tidak menyadari bahwa orang yang selalu datang ke tokonya itu adalah orang yang sama setiap harinya. Hingga suatu hari, Woo-jin yang sudah tidak bisa membendung perasaannya lagi, akhirnya memutuskan untuk mencoba mendekati Yiso. Namun, Woo-jin masih menunggu momen yang pas untuk bisa mendekatinya. Setelah menunggu beberapa hari, Woo-jin pun akhirnya berhasil mendapatkan fisik yang sesuai dengan keinginannya, di mana kali ini dia telah berubah menjadi seorang pria tampan yang mampu memikat hati semua wanita. Setelah siap, Woo-jin pun kemudian pergi menemui Yiso di toko furniture dengan alasan untuk membeli beberapa barang. Dan sebelum pulang, Woo-jin pun sempat mengajak Yiso untuk makan malam bersama. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya makan malam bersama di tempat Woo-jin bekerja. Dan setelah selesai, Woo-jin pun kemudian mengantarkan Yiso pulang sambil kembali mengajaknya jalan-jalan pada esok hari. Mendengar hal itu, Yiso pun menyetujui ajakannya karena ternyata Yiso sudah merasa nyaman dengan Woo-jin saat pertama kali mereka bertemu. Sesampainya di rumah, Woo-jin terlihat kebingungan karena dia tahu wajahnya akan berubah setelah dia bangun tidur. Sehingga Woo-jin pun memutuskan untuk tetap terjaga selama yang dia bisa. Hal itu dia lakukan agar tubuhnya tidak berubah ke bentuk lain. Di keesokan harinya, Woo-jin dan Yiso pun kembali menghabiskan waktu bersama. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih, dan mereka berdua terlihat sangat senang. Woo-jin yang baru selesai mengantarkan Yiso kemudian pulang ke rumahnya dengan menggunakan kereta. Saat itu Woo-jin pun terlihat sedang berusaha menahan rasa kantuknya agar tidak tertidur. Namun, karena sudah tidak bisa menahan lagi, Woo-jin pun akhirnya tetap terlelap di dalam kereta. Saat terbangun, Woo-jin langsung merasa syok ketika melihat wajahnya yang telah berubah menjadi seorang bapak-bapak. Dan karena kejadian itu, Woo-jin pun akhirnya tidak bisa menemui Yiso lagi di keesokan harinya.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Woo-jin yang merasa rindu dengan Yiso, kemudian dia pun pergi ke tempat janjian mereka untuk bertemu. Di sana, Woo-jin hanya bisa memandangi Yiso tanpa berani menyapanya, karena Woo-jin merasa takut jika Yiso akan mengetahui tentang penyakit aneh yang dialaminya. Maka dari itu, Yiso pun akhirnya pergi meninggalkannya dengan rasa kecewa. Sesampainya di rumah, Woo-jin yang merasa bahwa dia tidak akan bisa memiliki Yiso, kemudian mencoba untuk melupakannya. Namun ternyata, Woo-jin tidak mampu untuk melakukannya dan kembali teringat akan kenangannya saat bersama dengan Yiso. Hingga akhirnya, Woo-jin pun memutuskan untuk melamar jadi pemagang di toko tersebut agar dia bisa kembali dekat dengan Yiso. Dan sepulang kerja, Woo-jin yang pada saat itu telah berubah menjadi seorang wanita, kemudian mengajak Yiso untuk pergi ke rumahnya sambil menyinggung soal Woo-jin. Mendengar hal itu, Yiso pun akhirnya menyetujui ajakannya. Setibanya di rumah, Woo-jin yang tidak ingin merahasiakan apapun lagi kepada Yiso, akhirnya memutuskan untuk memberitahu mengenai penyakitnya. Meskipun dia merasa bahwa hal itu akan membuatnya jauh dengan Yiso. Namun, Woo-jin tetap memilih pada keputusannya, karena dia tidak ingin membohongi Yiso. Dan benar saja, saat mendengarkan penjelasan dari Woo-jin, Yiso pun terlihat ketakutan dan langsung pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Yiso yang merasa rindu dengan Woo-jin, kemudian dia pun datang ke rumahnya untuk memastikan perkataan Woo-jin tempo hari. Di sana, Yiso ingin pembuktian secara langsung dengan meminta izin kepada Woo-jin untuk membiarkannya tidur bersamanya. イケメンの日にはナンパしやすくなる。いいことはないの? まだ死んだことないから。 진짜 동갑이었구나. Dan ternyata, apa yang dikatakan Woo-jin selama ini terbukti benar, sehingga Yiso pun percaya dan memutuskan untuk tetap menemani Woo-jin. Mendengar hal itu, Woo-jin pun merasa sangat senang, karena akhirnya Yiso mau menerima perubahan fisiknya. Dan sejak saat itu, mereka pun mulai berpacaran dan sering menghabiskan waktu bersama. 세상에 오늘은 아저씨네. 가고 싶은 곳, 하고 싶은 우리에겐 얘기거리가 됐고 이수. 이수야, 반말하지 말아줄래? 싫은데. 반말하지 말라니까. 내가 왜? 호단이 맛있다. 너도 한번 먹어봐. 어른한테 세상에서 가장 많은 사람에게 사랑받는 전 줄까? 내 다양한 모습 덕분에 얼마예요? 62,500원. 내가 이렇게 잡을게. 있으면 따뜻하고. Suatu hari, perusahaan tempat Yiso bekerja terlihat sedang mengadakan pesta. Teman-teman Yiso yang penasaran dengan pacarnya kemudian menyuruh Yiso untuk mengajak pacarnya. Mendengar hal itu, Yiso pun mencoba untuk menghubungi Woo-jin dan memintanya untuk datang. Namun sayangnya, Woo-jin saat itu malah berubah menjadi nenek-nenek, sehingga Woo-jin pun mencoba untuk tidur kembali dengan harapan dia bisa berubah ke fisik yang dia inginkan. Sementara itu, Yiso yang masih menunggu kedatangan Woo-jin tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang pria tampan yang tak lain adalah Woo-jin sendiri. Singkat cerita, Sun-bae yang mengetahui bahwa Woo-jin telah lama berpacaran dengan Yiso, kemudian dia pun menyarankannya untuk segera menikah. Mendengar hal itu, Woo-jin sempat tidak menggubrisnya, namun tak lama kemudian, Woo-jin pun mulai terpikir dengan perkataan Sun-bae dan memutuskan untuk melamar Yiso. Bahkan dia sengaja membuat cincin dari kayu untuk melamar Yiso. Ketika penampilannya telah berubah menjadi pria tampan, Woo-jin pun langsung mengutarakan maksudnya kepada Yiso. Namun bukannya senang, Yiso justru terlihat sangat sedih karena ternyata teman-temannya telah membuat rumor mengenai Yiso yang selalu berkencan dengan banyak pria. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa Woo-jin memiliki penyakit aneh yang menyebabkan wajahnya terus berubah-ubah. Karena merasa tertekan, Yiso bahkan harus pergi ke psikiater hanya untuk berkonsultasi tentang masalahnya. Hingga suatu hari, Yiso tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sang dokter kemudian mengatakan bahwa penyebab Yiso tak sadarkan diri adalah karena dia terlalu sering mengkonsumsi obat penenang. Mendengar hal itu, Woo-jin pun merasa sangat bersalah karena dia hanya memikirkan perasaannya sendiri tanpa tahu apa yang Yiso rasakan.
Setelah itu, Woo-jin kemudian datang menemui ibunya untuk curhat. Di sana, sang ibu bercerita bahwa ayahnya memiliki penyakit yang sama persis seperti Woo-jin, yaitu ayahnya selalu berubah penampilan setiap kali bangun tidur. Selain itu, sang ibu juga bercerita bahwa ayahnya sengaja pergi dari rumah karena tidak ingin membuat keluarganya merasa terbebani. Mendengar hal itu, Woo-jin pun mulai berpikir untuk pergi meninggalkan Yiso. Hal itu dia lakukan hanya untuk kebahagiaan Yiso. Hingga pada suatu hari, Woo-jin pun mengajak Yiso untuk bertemu, dan dia pun langsung mengutarakan maksudnya untuk putus dengan Yiso. Walaupun merasa sedih, namun Woo-jin berpikir bahwa itu adalah keputusan yang terbaik untuk mereka. Setelah itu, Woo-jin pun pergi meninggalkan Yiso sendirian. Beberapa hari kemudian, Yiso kini mulai menjalani aktivitasnya dengan normal. Hingga tak lama kemudian, sang atasan pun datang dan memberitahu Yiso mengenai 2 produk yang telah familiar dengan Yiso. Sampai akhirnya, Yiso menyadari bahwa perancang dari produk tersebut adalah Woo-jin. Setelah itu, Yiso pun pergi ke perusahaan ALS dan dia pun bertemu dengan Sun Bae. Di sana, Yiso pun bertanya mengenai keberadaan Woo-jin, yang ternyata Woo-jin sudah pergi dari Korea dan berangkat ke Swedia. Yiso yang masih menyukai Woo-jin, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke Swedia hanya untuk menyusul Woo-jin. Dan sesampainya di sana, Yiso pun segera mengetuk pintu rumahnya dan hal itu membuat Woo-jin sangat terkejut. Saat itu, Woo-jin berpura-pura tidak tahu dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah Woo-jin. Mendengar hal itu, Yiso pun beralasan bahwa dia hanya ingin melihat-lihat furniture miliknya. Dan saat masuk ke dalam rumah, Yiso pun semakin yakin bahwa pria tersebut adalah Woo-jin. Hingga akhirnya Woo-jin pun mengaku dan bertanya mengenai kondisinya Yiso. Yiso pun kemudian menjawab bahwa dirinya merasa menderita sejak ditinggalkan pergi oleh Woo-jin. Setelah itu, mereka berdua pun kembali menjalani hubungan bersama, dan bahkan Yiso pun memutuskan untuk tidak peduli dengan omongan orang lain dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Woo-jin. Singkat cerita, Woo-jin pun akhirnya melamar Yiso dengan menyematkan sebuah cincin yang pernah dia buat saat di Korea.